Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, khususnya anak-anak SMA 4 Depok, terutama anak-anak kelas 11 IPS 4, 5, dan 6. Semoga masih semangat PJJ-nya, semoga masih semangat untuk belajar sejarah peminatan juga di tengah pandemi saat ini. Oke, kemarin pertama kali kita udah belajar revolusi Amerika, revolusi Prancis, kemarin juga udah revolusi Rusia, sekarang kita belajar tentang revolusi Tiongkok. Oke, latar belakang terjadi revolusi Tiongkok itu ada namanya Perang Candu. Perang Candu sekitar tahun 1839 sampai 1842. Perang Candu ini terjadi karena Inggris itu mengirim candu ke Tiongkok di sekitar 20.000 peti candu. Sampai akhirnya Kaisar Li Shenzhou membuang 20.000 peti candu ke laut karena menganggap kalau misalnya rakyat Inggris memberikan candu kepada rakyat Cina, maka rakyat Cina akan ketergantungan dengan candu tersebut. Cina marah, tapi Inggris juga marah karena candunya dibuang ke laut. Sedangkan itu adalah kerugian besar buat pihak Inggris. Terjadilah perang antara Tiongkok dengan Inggris. Kemudian tercetuslah perjanjian Nanking di tahun 1842. Intinya adalah Hong Kong untuk Inggris. Tiongkok bayar kerugian perang sekitar 6 juta dolar dan 5 pelabuhan terbuka untuk asing. Salah satunya terbuka untuk Inggris. Kemudian hilangnya kepercayaan rakyat terhadap dinasti Manchu. Jadi dinasti yang paling terakhir ada di Republik Rakyat Cina itu adalah dinasti Manchu. Karena dinasti Manchu ini pernah kalah sama Inggris, jadi hilang kepercayaan rakyat. Lanjut, ada pemerintahan Manchu dianggap kolot dan bobrok. Kemudian perang Tiongkok melawan Jepang. Jadi Korea itu pada awalnya itu miliknya si Tiongkok. Kemudian di tahun 1894 itu Jepang pengen menguasai si Korea. Terjadilah perang antara Jepang melawan Tiongkok yang dimenangkan oleh pihak Jepang. Perjanjian ini dinamakan oleh Perjanjian Shimonoseki yang tadi udah pernah saya jelaskan juga di Revolusi Rusia. Yang terjadi di tanggal 17 April 1895. Salah satunya adalah Tiongkok mengakui kemerdekaan Korea, kepulauan Pescadores dan Taiwan untuk Jepang, membayar kerugian perang 200 juta tael. Dinasti Manchu dianggap sebagai bukan dinasti asli Tiongkok karena dinasti Manchu itu ciri-cirinya itu botak palanya, di belakangnya tuh rambutnya kepang panjang. Kemudian 6 itu munculnya tokoh nasionalisme yaitu Dr. Sun Yat-sen dengan ajarannya adalah San Min Chu Ai. 3 asas kerakyatan yang bercita-cita untuk pemerintahan demokratis. Oke. Bagaimana jalannya revolusi Tiongkok ini? Jadi pada tanggal 10 Oktober 1911 itu ada revolusi yang terjadi di Wuchang oleh Liu Hung yang berhasil mengalahkan dinasti Manchu yang dianggap sebagai hari kemerdekaan Tiongkok. Di 1 Januari 1912, Sun Yat-sen itu dianggap sebagai presiden Tiongkok. Tapi Tiongkok sebelah mana? Tiongkok sebelah selatan dengan ibu kotanya adalah Nanking. Kemudian di 12 Februari 1912 itu Tiongkok Utara yang dipimpin oleh Kaisar Xuanzong memerintahkan kalau misalnya kekuasaan itu diserahkan kembali ke rakyat. Dan dia mengirim utusannya yaitu namanya Yuan Shikai untuk digabung gitu loh modelnya sama si Tiongkok Selatan. Tapi ternyata si Yuan Shikai ini juga ingin jadi presiden. Di tanggal 15 Februari 1912 akhirnya untuk mempertahankan kedaulatan dari Republik Tiongkok ini sendiri, makanya Sun Yat-sen ini rela mengundurkan diri, bahkan dia ke Kanton di bulan Agustus 1912 dan Yuan Shikai dianggap sebagai seorang presiden di Tiongkok. Lanjut di tahun 1916 Yuan Shikai itu kemudian wafat. Ternyata timbul perpecahan antara golongan komunis dengan nasionalis. Tiongkok Utara dikuasain oleh
Partai Komunis, sedangkan Tiongkok Selatan dikuasai oleh nasionalis. Tokoh dari komunis adalah Li Lishan. Kalau misalnya kok nasionalis itu nantinya adalah Sun Yat-sen. Nantinya Sun Yat-sen ini digantikan oleh yang namanya Chiang Kai-shek. Di 1927 nanti timbul perpecahan lagi, perang saudara antara Chiang Kai-shek melawan Partai Komunis Tiongkok yang dipimpin oleh yang namanya Mao Zedong. 1945 terjadi perang saudara antara nasionalis dan komunis lagi, Chiang Kai-shek melawan Mao Zedong. Yang menang adalah Partai Komunis, dan oleh sebab itu di tanggal 1 Oktober 1949 Republik Rakyat Tiongkok itu secara resmi, dan Chiang Kai-shek ini pergi ke daerah Taiwan atau Formosa. Pengaruh revolusi Tiongkok itu sendiri adalah Dr. Sun Yat-sen. Dia adalah tokoh nasionalis yang ajarannya adalah San Minchu Ai, adalah Minshu yang artinya nasionalisme, Minchuan adalah demokrasi, dan sosialis adalah Minseng. Gitu, sudah. Semoga kalian paham. Jika ada pertanyaan atau kesulitan boleh di WhatsApp ke nomor WhatsApp saya. Maaf kalau misalnya suaranya atau gambarnya kurang jelas. Semoga kalian paham semua. Ini adalah materi terakhir karena revolusi Indonesia kalian sudah mengerjakan mind mappingnya masing-masing. Saya cuma hanya menjelaskan 4 revolusi ini karena Indonesia kalian udah ngerjain semua ya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semangat terus belajar PJJ-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.